Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum recording saya yang ini, saya mengupload beberapa interview yang dilakukan di luaran sana sedang bergemaknya tentang digital currency, ya, dimana narasumber di sana di video sebelumnya, walaupun ya artinya buat kita memang banyak yang sulit ya kalau tidak ada terjemahannya, ya, memang bahasanya bahasa Inggris. Tapi di sini saya mencoba membantu teman-teman memberikan gambaran, ya, gambaran rangkuman apa yang sebetulnya dibicarakan di dialog tersebut. Karena kenapa? Karena ini saya melihatnya luar biasa teman-teman. Pembicaraan di dalamnya itu luar biasa, menyangkut daripada International Digital Money Revolution. Ya, jadi adanya revolusi keuangan digital tingkat internasional. Dimana saya mendengarkan daripada pembicaraan dari 3 narasumber. Yang pertama itu ada perwakilan dari Central Bank, ya, Central Bank Dunia. Kemudian yang kedua narasumber dari IMF, dan yang ketiga narasumber dari salah satu profesor di Universitas O'Cornell, ya, O'Cornell University. Jadi luar biasa pembicaraan beliau-beliau ini, bikin saya ngeri teman-teman, ngeri sekali, ya. Ya oke lah, di video ini saya masukkan di salah satu videonya Pi Network, bukan berarti memang ini menjadikan tolak ukur dan akan kepastian menjadi satu settlement currency, bukan, tetapi memang ada kemiripan dan ada cenderung kesamaan arahnya, ya. Project yang kita jalankan dari Pi Network ini sungguh luar biasa, dan ya untuk saat ini mau tidak mau di seluruh dunia yang memiliki nama, ya, booming kripto itu memang sejak muncul dan hadirnya Pi Network, di mana ini mudah diakses, dijalankan, digunakan oleh seluruh pionir, ya, seluruh masyarakat dunia. Karena memang visi misi Pi Network itu kan arahnya adalah agar bisa digunakan dan sampai ke tangan masyarakat biasa. Itu adalah visi misinya. Nah, dari awal juga dari white paper memang tujuannya ke sana. Nah, ketika saya coba dari awal ya, kita coba dari awal ketika saya pelajarin project Pi Network dari visi misi, tujuan dan lain sebagainya, bukan berarti tidak mau memperdalam yang lain. Sama, saya juga mempelajari memperdalam, tapi Pi Network itu lebih memberi pemahaman, lebih memberi pendidikan daripada digital currency itu sendiri, ya. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini memang ada pembahasan tentang global currency. Ini yang lebih kepada arahnya ke settlement currency, ya. Jadi nilai mata uang yang ditetapkan, ya. Itulah yang memang banyak, ya, sampai saat ini teman-teman di luar sana mengatakan bahwa one Pi one word. Wah, seperti itu. Tapi ya bukan berarti ini juga, kita nggak tahu, ya. Jangan berspekulasi, kita nggak tahu, kita tunggu saja hasilnya nanti. Tetapi kita flashback sedikit teman-teman, ya. Kita flashback sedikit, di mana di video saya sebelumnya itu menceritakan ada 2 yang menurut saya penting, ya. Yang pertama adalah yang digunakan oleh Pi Network protokol yang digunakan, yaitu salah satunya adalah Stellar Consensus Protocol, ya. Kemudian yang kedua, memahami bahwa apa yang dinamakan oleh hibrid daripada projectnya, hibrid daripada koinnya, hibrid daripada blockchainnya. Nah, itu makanya 2 hal tersebut memang mengacu pada pondasi yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan oleh saya pribadi untuk memahami bagaimana sebetulnya arah daripada project ini, ya, ke depan. Dimana kita tahu Stellar Consensus Protocol itu, ya, tentunya teknologi terbarukan yang artinya memang jaminan lah, ya. Stellar Consensus Protocol itu lebih kepada jaminan, teknologi jaminan dalam sebuah keamanan, jaminan dalam sebuah keamanan transaksi, jaminan dalam penilaian transaksi, akurasi transaksi, kemudian apalagi kecepatan transaksi, legalitas transaksi, daya. Pada prinsipnya memang semua pada digital, ya, pada digital.
Kemudian juga nanti akhirnya akan terlihat skalabilitas transaksinya seperti apa. Ya, itulah. Nah, makanya di sana ada yang namanya Federasi Byzantium Agreement. Kemudian Federasi Byzantium Agreement ini memang pertama kali dikeluarkan oleh izinnya ya, izin menggunakan daripada protokol itu dikeluarkan oleh CBDC Sentral Dunia yang ada di posisi di Bahamas. Nah, ini yang Bahamas sendiri menilai bahwa itu ada IMB atau apa, saya lupa itu yang ada sih di video saya tentang membahas tentang masalah SCP ya, setelah konsensus protokol. Nah, namun yang hasil daripada Bahamas ya, untuk CBDC Sentral Bahamas ini memang luar biasa. Effortnya luar biasa ya. Oke, baik, kembali ke video lah ya. Kembali ke video itu flashback sedikit aja untuk memahami bahwa ada salah satu pondasi ya, protokol yang memang betul-betul di sini tingkatannya bukan tingkatan lokal lagi, tapi tingkatan dunia, karena memang izin daripada penggunaan protokol tersebut yang di bawah naungan Federasi Byzantium Agreement itu adalah dikeluarkan oleh Bahamas ya, seperti itu. Oke. International Digital Money Revolution. Jadi menurut Profesor O'Connell University itu bukan hal yang baru, katanya begitu ya. Jadi bukan hal yang baru, karena memang kenapa kita pahami bahwa transaksi sudah digital sejak dulu, sudah lama. Sejak adanya munculnya teknologi memang sudah transaksi-transaksi digital itu sudah banyak dilakukan. Baik itu yang sifatnya lokal maupun cross border itu sudah. Nah, itu yang sifatnya digital ya. Artinya transaksi menggunakan fiat tetapi dalam bentuk digital ya. Kita transfer aja kan bentuknya digital ya. Jadi antar bank kita transfer rekening sini ke rekening itu kan betulnya ke digital juga. Bukan berarti kertas yang dikirim, tetapi angka yang dikirim melalui digital itu sendiri ya. Seperti itu. Itu bukan hal yang baru. Nah, jadi untuk saat ini menurut Profesor O'Connell University ini yang mampu mempengaruhi revolusi ini saat ini yang semakin booming ya di dunia perekonomian itu fundamentalnya adalah sebetulnya cryptocurrency ya. Jadi di sana memang tidak disebutkan tuh uang digital, tidak ada. Karena uang digital itu akan akan mengerucut ke satu mata uang nantinya, itu tidak. Tapi kalau untuk saat ini kenapa lebih kepada revolusi monetary, revolusi digital money ini lebih kepada fundamentalnya lebih kepada akibat dari munculnya boomingnya cryptocurrency ini yang jadi hebohnya saat ini ya. Jadi teknologi yang digunakan oleh cryptocurrency menurut Profesor O'Connell University ini dia lebih mampu menerobos beberapa sektor, dan ini bagus. Kalau menurut beliau ini bagus dan luar biasa, karena memang mau tidak mau semua masyarakat dunia akan semakin memahami adanya dua hal yang menjadi perbandingan ya, dua hal yang menjadi perbandingan untuk dipahami dan dipelajari, yaitu apa? Desentralisasi dan sentralisasi. Nah, ini sekarang sudah mulai terbuka. Masyarakat dunia sudah mulai terbuka bagaimana fungsionalitas daripada desentralisasi dan sentralisasi. Ini yang banyak dipelajari. Nah, termasuk saya pribadi, ya saya juga mempelajari. Awalnya kan saya juga nggak ngerti, teman-teman. Desentralisasi itu fungsional seperti apa sih? Bentuknya seperti apa? Bagaimana metodenya? Ya, seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Gitu kan? Nah, dengan hadirnya desentralisasi dan sentralisasi ini mau nggak mau menuntut kita masyarakat dunia itu memahami dan mempelajari resikonya, ya, keamanannya, kecepatannya dan lain sebagainya. Ya, dimana sekarang banyak orang mengetahui bahwa untuk di sektor desentralisasi ini bahasanya small cost, hampir tidak ada. Jadi biaya rendah, bahkan hampir tidak ada. Ini yang ada di desentralisasi. Kalau di dunia kripto kan terkenal dengan adanya gas fee ya. Gas fee memang itu karena effort daripada blockchain-nya itu sendiri. Ya, jadi bukan tidak tersentral, tetapi memang itu adalah efek daripada transaksi yang menghasilkan gas fee yang harus diselesaikan. Itu. Jadi untuk diselesaikan daripada transaksi itu sendiri. Gitu. Jadi
Beliau mengatakan semakin masifnya untuk pembayaran tingkat internasional ini ya, yang mengacu kepada pembayaran internasional ya, bukan hanya lokal saja, antar negara ya, jadi cross payment lah bahasanya, cross payment, cross border. Nah itu mau semakin sini ya semakin masif memang menurut O'Connell seperti itu. Jadi mau nggak mau mendorong teknologi ini yang menerobos menyelesaikan perkara-perkara itu semua. Ya memang basically kata Cornell University ya, profesor itu mengatakan bahwa ya terbentuk dari kompetisi, awalnya kompetisi kripto dan digital money. Ini mau nggak mau bisa dikatakan demikian, kompetisi sekarang ya heboh di dunia ini adalah antara cryptocurrency dan digital money. Nah ini yang kita juga, saya sempat membahas itu yang namanya kripto, kemudian cryptocurrency, kemudian digital money. Ada di videonya saya juga pernah bahas 3 jenis pemahaman seperti ini ya, apa itu cryptocurrency, apa itu kripto saja, apa itu digital money. Jadi itu ada pembahasannya ya, seperti itu. Jadi saya nggak perlu melebarkan untuk masalah pemahaman kripto dan digital money ya. Jadi terbentuk dari situ, dari adanya persaingan ketat ya, dan dua-duanya jelas memang didukung dengan adanya teknologi. Teknologi tidak bisa dibantahkan lagi dan tidak bisa dielakkan lagi, terus merangsek ya, memodernisasi, mempercepat, memudahkan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Nah, kemudian memang di sini saya perhatikan luar biasa, moderator bertanyanya ini betul-betul inti daripada problem ya yang ada di dunia tentang masalah perekonomian ya, kemudian tentang keuangan. Ini luar biasa. Moderatornya betul-betul sepertinya memang sudah paham ya. Kemudian selanjutnya yang dari IMF juga, ketika setelah beberapa pertanyaan dilontarkan, memang beliau mengatakan memang awalnya ini mencuat untuk masalah digital payment ini, pembayaran secara digital, secara online ini mencuat sejak adanya pandemi. Jadi memaksa orang mau nggak mau itu kan ya, seperti kita lah di Indonesia, kita mau ini takut megang apa segala macam, nggak boleh keluar dan lain sebagainya. Akhirnya mau nggak mau transaksi dilakukan melalui digital. Semua orang yang awalnya nggak paham jadi paham. Sekarang contoh hal ya yang bisa dikatakan golongan digital payment ya, pembayaran digital, OVO ya, Dana dan lain sebagainya, Gojek. Kita mau ngojek aja bisa bayar pakai saldo ya, nggak perlu cash. Nah itu adalah contoh aplikasi-aplikasi yang di lapangan realisasinya sudah berupa digital. Angka saja dalam sebuah software, sebuah aplikasi yang kita gunakan melalui apa? Bukan melalui laptop kita bawa-bawa. Nggak perlu laptop dan komputer yang selama ini seolah-olah digital itu hanya terpaku di situ saja, tetapi melalui handphone. Bayangkan saja mudahnya, di tangan kita bisa melakukan payment apa saja saat ini. Bahkan transaksi besar pun cukup melalui handphone bisa terjadi. Ini yang salah satu pendorong daripada boomingnya untuk revolusi, jadi digital money revolution. Ya terutama yang narasumber IMF bilang memang sejak pandemi semakin mencuatnya itu semenjak pandemi ini gitu. Tapi ada 3 tahap yang diperhatikan oleh IMF yang saya tangkap ya. Yang pertama adalah central bank digital currency, di mana yang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang ini lebih kepada mengacunya adalah ke Bahamas, karena central digital currency in the world di dunia ini ya di Bahamas. Karena yang tadi berhubungan dengan konsensus stellar protocol pun ya itu mendapatkan namanya hitam di atas putih lah, anggaplah bahasanya seperti itu. Memang dari sana, dari Bahamas. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan naungan Federasi Byzantium Agreement, di mana itu pun di bawah naungan daripada legalisasinya Central Digital Currency in the World itu ya di Bahamas gitu ya. Tapi saya nggak mau melebar ke sana. Sebetulnya ada yang pengen saya sampaikan, cuman ya mungkin next lah ya untuk masalah Bahamas, yang di Bahamas seperti apa dan bagaimana peraturannya, karena memang luar biasa. Setelah teman-teman silahkan cari aja, pahami ya, yang CBDC sentralnya yang di Bahamas ini mengelola apa saja ya, memfungsikan daripada organisasinya ini untuk apa, perizinannya bagaimana, peraturan bagaimana, itu ada banyak kok ya. Kemudian
yang dari IMF ini yang kedua, poin yang kedua yang disampaikan bahwa tentang perkembangan kripto dan digital. Beliau menjelaskan ini kripto dan digital memang semakin lah, artinya semakin jelas, semakin terlihat ya bergerak dua-duanya, baik itu digital money ataupun cryptocurrency. Itu memang tidak dipungkiri dan itu diakui oleh IMF. IMF semua tahu lah, pasti orang-orang IMF juga tahu lah adanya perkembangan teknologi dan masalah perkembangan kripto itu sudah pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu seperti itu. Kemudian poin yang ketiga juga di sini IMF melihat tentang regulation, ya peraturan, ya, regulation international monetary system. Jadi tentang sistem kebijakan daripada peraturan-peraturan internasional dalam hal kripto dan digital, ya, cryptocurrency dan digital money. Nah, ini jadi salah satu patokan untuk melihat bagaimana perkembangan ini, karena memang untuk IMF sendiri mengharapkan ini bisa berkolaborasi, katanya seperti itu teman-teman, bisa berkolaborasi, bisa berjalan bersama lah ya, gitu. Jadi IMF sendiri tidak menyangkal ada perkembangan teknologi dan lain sebagainya, peraturan harus mutlak segala fiat dan sebagainya, enggak. Di sana justru IMF mengharapkan ini bisa berjalan bersama karena ada banyak keuntungan nantinya. Bahkan mengharapkan adanya satu wadah nanti, ya. Satu wadah nanti, kata narasumber IMF ini, satu wadah di mana bisa berkolaborasi, bisa bersatu. Sehingga menghasilkan satu currency yang tersettle, currency yang ditetapkan. Nah, ini kan pertanda, ini ngeri nih. Ini kalau udah kayak model-model begini dari sumber-sumber yang menurut saya orang-orang luar biasa di elit global, ya ngeri buat saya, kan? Gitu. Oke. Kemudian ini ada jawaban dan pandangan juga dari Central Bank. Ya, salah satu narasumbernya, memang Central Bank mengakui dan melihat bahwa kripto untuk saat ini booming, ya, tumbuh dengan cepat, kata dia, grow fast, very very fast. Jadi nggak bisa dihindari, ya, itu terjadi. Tapi ya untuk Central Bank di sini ya saya sih melihat ya nggak mungkin juga lah dia memihak salah satu, karena dia Central Bank, artinya kan sebijak mungkin, selogis mungkin, sesuai koridor dan aturan daripada global monetary system. Jadi dia nggak mau asal bicara, ya, kalau saya perhatikan sih seperti itu. Namun di sini perwakilannya mengatakan ya mereka konsisten pada stabilitas monetary saja. Jadi konsisten saja bagaimana cara. Jadi ketika digeser atau diarahkan pertanyaannya ke dunia kripto, dia langsung itu bukan penting, dia fokus untuk stabilitas monetary aja, ya, global monetary saja, seperti itu katanya, gitu. Tapi ya ada sedikit indikasi nih teman-teman, ngeri lah. Oke, ya. Jadi intinya menyesuaikan aturan, ya, untuk Central Bank ini menyesuaikan aturan global tentunya, karena memang membawahi, dia bilang memang itu ada ya namanya Central Bank kan, seluruh bank di dunia kan sentralnya ke situ. Artinya pengambilan keputusan tidak bisa gegabah karena harus sesuai semuanya, ya, karena memang yang sudah ada ini adalah fiat, ya, currency-nya. Di tiap negara kan ada yang namanya itu jati diri bangsa di setiap negara itu, ya salah satunya adalah uang itu sendiri, uang negara itu sendiri, kan begitu. Ya, jadi ya nggak bisa asal-asalan juga. Ini yang belum ketemu ini adalah pengaturannya, kan. Yang kita pahami kan begitu, pengaturannya yang belum ketemu. Ini antara private currency sama public currency. Kalau private currency itu kan yang diciptakan swasta, seperti kayak Pi Network, Core Coin, kemudian Bitcoin, ETH, itu kan private currency. Sementara public currency ya mata uang tiap negara, itu public currency, kan gitu. Ya, kemudian Central Bank juga menyinggung untuk CBDC. Ya, jadi dia bilang ya CBDC bisa menjadi instrumen penting kedua, katanya begitu. Nah, ini kan udah menyangkut ke digital. Tapi CBDC memang jelas di situ belum ada mutlaknya regulasi yang mengatur daripada cryptocurrency untuk tingkat dunia, belum.
Karena sejauh ini CBDC kan lebih kepada diserahkan ke CBDC negaranya masing-masing, tetapi ada sentralnya nanti seperti itu. Makanya kan perwakilan Central Bank bilang CBDC bisa menjadi instrumen penting kedua di bawah Central Bank, katanya begitu. Tetap nggak mau dilewatin lah. Central Bank pengennya di atas lah, kan begitu, biasa lah kalau kayak gitu kan. Jadi banyaklah mata uang yang dihasilkan yang menggunakan smartphone, itu tidak bisa dipungkiri, kata perwakilan Central Bank bilang begitu. Jadi banyak banget mereka juga paham lah pastilah. Saya melihat orang-orang Central Bank juga nggak mungkin lah nggak tahu, nggak mungkin lah nggak paham yang namanya sekarang ada namanya penghasilan dari handphone, ya kemudian menambang dari handphone, sudah pasti tahu gitu. Bahkan Central Bank inginkan ada isu keinginan lah ya bahasanya, ada isu keinginan untuk mata uang yang single. Jadi yang single itu ya one money one word gitu. Jadi satu mata uang satu dunia itu cukup dengan satu uang, katanya begitu. Untuk apa? Untuk dijadikan barometer dan kemudahan dalam pengaturan itu dari sumber Central Bank sampai seperti itu. Namun ini lucu nih, bukan lucu, ini ngeri nih ya. Yang lebih tepatnya memang saya bilang ngeri nih. Moderatornya pintar memang, luar biasa ini. Dia bilang dia digusur tuh narasumber ke private money. Di yang mana kita tahu private money ini kan lebih kepada cryptocurrency. Bayangkan saja ya. Nah akhirnya mau nggak mau di sana dari beberapa narasumber yang saya rangkum memang menjadi pokok bahasan itu adalah desentralisasi finance, DeFi. Ya ini adalah salah satu instrumen bagus kalau menurut Profesor O'Connell University. Ini instrumen yang bagus dalam pilihan kompetisi currency. Jadi dia memandang bahwa seolah-olah ini kayak mirip kompetisi gitu loh. Nah, jadi jadi heboh memang antara digital money dengan cryptocurrency ini mau nggak mau seperti kompetisi, memang heboh. Jadinya dilihat nanti minat masyarakat banyaknya kemana. Sementara aturan yang sudah ada seperti itu adanya. Padahal memang resiko satu sama lain juga ada. Ya, namun untuk DeFi ini, decentralisasi finance ini, tingkat security, tingkat keamanan dan transparansinya lebih tinggi. Namun untuk sentralisasi, ya ini juga yang sudah terbentuk puluhan tahun yang lalu juga tidak, bahkan mungkin ya puluhan tahun lalu lah, artinya seperti itu. Ya tidak maulah langsung tiba diganti begitu saja, digeser begitu saja, kan begitu. Jadi lebih baik kepada koridor-koridor regulasi dunia tentunya. Gitu. Memang di sana tidak ada jawaban yang jelas dari Profesor Cornell University itu. Karena dia bilang tidak bisa, kalau untuk sejelas mungkin, segamblang mungkin di media ini nggak bisa, dia nggak mau. Padahal dia arahnya udah ke sana, ya arahnya udah ke sana. Jadi lebih kepada decentralized finance, dia lebih mendukung ke sana. Jadi karena nanti katanya ya takut timbul kesenjangan dalam memahami resiko-resiko currency antara centralized sama decentralized. Jadi dia menghindari itu dan tidak mau lebih melebar lah, lebih mendetail, tidak mau seperti itu. Luar biasa memang, karena O'Connell ini lebih mengutamakan daripada manfaat teknologi. Ya beliau membahas teknologi yang luar biasa untuk sistem monetary global ini. Ya memang beliau mendukung bagus. Ya. Kemudian yang dari IMF itu dia memberikan tiga big opportunity. Ya. Jadi kesempatan besar, ada tiga kesempatan besar katanya. Yang pertama itu kesempatan dari teknologi. Ini kesempatan baik, tentu implikasinya banyak. Kalau urusannya global itu bukan hanya untuk tiap negara, tetapi pada prinsipnya ini teknologi effortnya akan lebih meluas, manfaatnya akan lebih banyak. Ya, jadi IMF justru mengharapkan adanya kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi yang menghasilkan currency settlement, ya, currency yang ditetapkan, yang dikukuhkan. Nah, ini kan udah bahasanya udah kesana, udah ngeri nih. Kalau ingat poinnya tuh udah ngeri lagi aja nih. Ya, saya sih nggak mau ini ya, tapi artinya yang ngeri-ngeri lah pokoknya ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya big opportunity yang kedua yang singgung dari IMF yang saya pahami, yang saya coba cerna gitu tadi ya. Jadi di sini adalah membuat
bank yang original katanya gitu. Bank yang original yang dikukuhkan, ditentukan. Jadi settle bank untuk apa? Untuk itu semua. Ya, jadi untuk hasil daripada kolaborasi antara private currency sama public currency begitu. Ngeri ya, ngeri lah. Yang ketiga juga disampaikan big opportunity ini adalah tentang cross border payment, pembayaran lintas batas, dan di sana memang diakui akan hilangnya biaya mahal. Yang mana kita tahu kalau kita impor luar biasa biayanya, ekspor juga dan lain sebagainya. Nah itu semua akan tentunya ya bukan hilang nol, tapi ya mungkin terkikis, artinya murah lah biayanya seperti itu ya. Ya lagi-lagi kan cross border dan cross payment ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana ketika selama ini yang sudah terjadi sajalah, artinya begitu teman-teman yang pemain kripto. Bagaimana ketika teman kita di luar sana butuh bantuan, kita ada ya kita pinjamkan dalam hitungan detik ya sampai ke sana kan. Itu cross payment ya, memindahkan saldo aja udah hitungan detik. Ngeri ya. Ngeri lah, luar biasa. Makanya nggak mau kalah lah digital money ini. Nggak mau lah, karena ini mau nggak mau persaingan gitu. Nah ini sementara teknologi yang merangsek ke dunia perekonomian ini adalah teknologi apa? Blockchain teman-teman. Di mana teknologi blockchain itu rata-rata mayoritas ya digunakan oleh keuangan yang namanya cryptocurrency dan kripto juga ya. Jadi banyak. Jadi apa ya? Ya teman-teman bisa melihat lah cenderung arahnya kemana. Ngeri ya, ngeri banget. Jadi ya perubahan one digital currency ini ya kata IMF, who knows, siapa yang tahu. Bisa saja kan. Jadi ada apa namanya? Bisa saja terjadi. Jadi mengarah kepada, lagi-lagi dia bilang mengarah kepada private ya. Private dan public ini dia mengharapkan bergerak bersama. Itu sih sebetulnya, bergerak bersama. Ya, karena dilihat mungkin topangannya juga udah jelas, teknologinya juga terbarukan, keamanannya juga, akurasinya, kecepatan dan sebagainya itu banyak. Jadi dia bilang ketika itu terjadi, coba bagaimana kita bayangkan bagaimana menghasilkan sebuah kerjasama yang nanti ketika itu terjadi bisa tinggal memperjelas pengoperasiannya saja sama implementasinya saja. Karena rata-rata semua memang lebih kepada settlement currency ini yang saya bilang kunci daripada mereka itu rata-rata di one currency one world. Satu nilai mata uang satu dunia. Ini yang ngeri ya gitu. Oke. Kemudian ini dipancing lagi moderator nih, luar biasa benar-benar ya. Kadang-kadang ya bolehlah terlihat umurnya lumayan udah sepuh, tapi luar biasa loh bener. Ini dipancing lagi tentang dolarisasi dan eurolisasi. Ya, jadi memang persaingan ya. Yang kita tahu kan dolarisasi itu sama euro itu bersaing ketat di dunia ini ya, untuk masalah fiat, persaingan bagaimana menguasai ekonomi dunia dengan mata uang mereka itu luar biasa. Jadi tapi ya central bank bilang alasannya adalah itu bukan bukan wilayah mereka lah, artinya karena itu ada bau-bau politik di sana katanya. Ya diakui juga seperti itu gitu. Jadi central bank hanya fokus di sentral masalah stabilitas currency saja katanya begitu ya. Jadi tapi di situ ada juga mengatakan bahwa lebih kepada mereka itu mengharapkan ada nantinya stable coin. Nah kalau bahasanya stable coin teman-teman mungkin ingat kemana? Yang untuk saat ini di kripto ada USDT, itu stable coin teman-teman ya. Jadi tetap Amerika itu kan pengennya seperti itu, pengennya ada satu stable coin yang diakui seluruh dunia. Ya entahlah nanti apakah nanti USDT, apakah nanti jadi penggabungan daripada private ini, karena USDT kan tahu itu bukan private. USDT ini adalah memang lebih daripada public ya, karena walaupun sifatnya currency, cryptocurrency, tetapi memang underlay-nya adalah USD. Jadi nggak bisa itu dikatakan private ya. Nah yang dikatakan private ini yang model Pi Network, Core dan lain sebagainya itu private. Nah ini justru mengharapkan ada gabungan daripada private dengan public itu. Makanya ketika digeser ke dolarisasi dan euroisasi itu alasannya itu ada bau-bau politik lah, kami tidak seperti itulah. Yang penting ada stable coin.
Nah, intinya ke depan begitu ya. Jadi ada yang penting kata dia, kalaupun memang nanti ada campuran daripada private money, ya tentunya ada regulasi, ada kontrolnya private money. Sampai situ aja untuk dari pandangan daripada central bank, ya stop there, hanya sampai sana dulu gitu. Jadi nggak mau jelas juga teman-teman gitu. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ini kelamaan. Intinya kesimpulannya adalah untuk O'Cornell, profesor yang dari O'Cornell itu mendukung ya untuk kripto dan atau private currency, mendukung lebih kepada, karena memang teknologi yang digunakan itu betul-betul memberikan sebuah fakta dan data, memberikan akurasi, memberikan keamanan tentunya. Tetapi beliau tidak mau membongkar semuanya di media, karena yang dikhawatirkan ya itulah ada misunderstanding daripada penjabaran ya untuk fitur-fitur teknologi perekonomian ke depan seperti apa, ya lebih baik memang dihindari saja untuk di publik ya. Karena memang menyangkut daripada regulasi dunia. Nantilah kalau memang regulasi dunia sudah mendukung, ya kenapa enggak, semua akan terbuka gitu. IMF juga mengharapkan penggabungan prioritas daripada digital currency, gabungan antara private dengan public tadi ya, ikut menjadikan sebuah stable coin, katanya seperti itu ya, yang saya tangkap kesimpulannya lah seperti itu. Kemudian central bank lebih kepada nggak terlalu banyak ini, dia lebih ke netral lah, artinya dia hanya menguruskan stabilitas perekonomian dunia saja, katanya begitu ya. Oke lah, mudah-mudahan ini ada gambaran teman-teman, tidak ada maksud apa-apa ya, artinya kita belajar bersama dari apa yang mereka bicarakan di luar sana, apa yang mereka bahas, apa yang mereka perdalam, apa yang mereka kembangkan nanti ke depan. Jadi kita nggak perlu kaget ketika ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang memang ada bermanfaat buat kita, ya why not kita ikuti perkembangan mereka. Makanya saya menarik sih, memang menarik ini perekonomian untuk akhir bisa dibilang akhir zaman kali ya. Artinya di dunia saat ini, yang modernisasi saat ini luar biasa untuk masalah perekonomian. Ya mudah-mudahan kita para penambang ya, walaupun melalui handphone, tetapi ada effort yang baik untuk kehidupan kita ke depan, dan akan menjadi penopang perjalanan hidup kita, dan tentunya punya visi misi sendiri, pribadi masing-masing, moto hidup sendiri. Ya itulah patokan awal kita. Ini hanya instrumen saja, ini alat saja. Masalah keuangan baik digital ataupun tidak, apapun itu urusannya, itu adalah instrumen, alat ya, pembantu kita dalam menyelesaikan perjalanan hidup kita hingga akhir hayat nanti. Mudah-mudahan berkah semuanya dan kita bisa terbantu baik adanya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya buat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.